Yang pertemuan kemarin itu record di desktop atau di cloud, Ustaz? Kemarin tuh aneh udah coba, cuman nggak ada muncul itunya, belum nggak ada muncul yang cloud sama ininya, sama komputernya nggak ada tulisannya. Mungkin masuk di cloud aneh, nanti aneh cek lagi. Tadi baru nemu yang itu yang udah dikirim. Oke, siap, aman Ustaz. Siap. Ini Ini Akang Goin ya, aduh mohon maaf lagi agak rame. nggak apa santai, Mas Acep. Udah kelihatan ya? Halo Mas Acep, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Alhamdulillah kelihatan, Ustaz, kelihatan. Siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di Zoom ini yang insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kita semua, karena di dalam hadis Nabi disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan bahwasanya menuntut ilmu atau membaca buku di malam hari itu lebih baik daripada sholat tahajud. Kenapa? Karena membaca atau mencari thalabul ilmi pada malam hari itu manfaatnya nggak hanya untuk kita, tetapi manfaatnya itu untuk orang banyak. Ketika kita amalkan, ketika kita ajarkan ke orang lain, maka ilmu tersebut tuh menjadi manfaat untuk semua, untuk banyak orang. Sedangkan sholat tahajud, kita tahu sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah, tetapi itu pahalanya hanya untuk kita. Nah, maka mari teman-teman semuanya yang ada di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan, memberikan kepada kita semuanya kecintaan kepada ilmu, terutama ilmu yang berkenaan dengan syariat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita semuanya. Ya teman-teman sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang yang berkaitan dengan thaharah, yang berkaitan dengan wudhu dan mandi besar, yang berkaitan dengan rukun, apa saja rukun-rukun daripada wudhu dan apa saja rukun-rukun daripada mandi besar. Kita akan beranjak ke bab salat. Di bab salat ini kita akan bagi. Yang pertama yaitu yang berkenaan dengan syarat sah salat, kemudian yang kedua ada rukun daripada salat. Di sini sebelum kita masuk ke pembahasan, bahwasanya ada perbedaan antara syarat dan rukun, sebagaimana yang telah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwasanya syarat itu apa? Syarat itu adalah khariju asyarutu huwa khariju mahiyatil fi'li. Jadi syarat itu adalah yang di luar daripada pekerjaan. Itu namanya syarat. Sedangkan rukun adalah dakhilu mahiyatil fi'li. Jadi rukun itu adalah yang di dalam pekerjaan tersebut. Misalkan syarat sah sholat, misalkan Islam, beragama Islam, maka tidak sah sholatnya orang kafir. Kemudian
nanti juga ada yang namanya syarat sah salat adalah wudu atau taharah. Maka tidak sah orang yang tidak berwudu ketika dia salat, tidak sah salatnya. Itu namanya syarat. Artinya taharah atau wudu itu berada di luar daripada salat. Berbeda dengan rukun. Misalkan rukun daripada rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Itu adalah rukun. Baca Al-Fatihah kan di dalam salat, maka disebutnya adalah rukun salat dan lain sebagainya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman sekalian ya. Nah, kita masuk ke pembahasan syurutu sihhatis shalah. Nah, di sini syarat ini apa nama? Syurut. Syurut ini apa? Jamak daripada syartun. Syartun, syartani, syurutun. Sihhatis shalah. Jadi syarat sahnya salat. Yang pertama, wa yushtaratu li sihhatis shalah, dan disyaratkan untuk sahnya salat ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin, mengetahui masuknya waktu dengan keyakinan. Mengetahui masuknya waktu dengan keyakinan. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah diwajibkan bagi orang yang salat itu mengetahui masuknya waktu. Contohnya apa? Misalkan terbenamnya matahari, berarti masuk waktu maghrib. Misalkan condongnya matahari ke arah barat, berarti masuk waktu zuhur. Jadi seorang yang sholat itu dia wajib mengetahui waktu sholat. Nah, misalkan dia ragu-ragu, ini sudah maghrib atau belum, tapi dia sholat, padahal waktunya sudah maghrib, tapi dia ragu-ragu ini udah maghrib atau belum. Nah, ketika ragu-ragu itu, ini sudah waktu masuk maghrib atau belum, maka sholatnya nggak sah. Jadi harus benar-benar yakin ini sudah masuk waktu sholat. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui juga, yang kedua adalah fa'illam yatamakan min ma'rifati dukhulil waqtiha wajaba alaihi ay ya'khudha bi khibarin thiqatin yukhbiru min ilmin. Jadi misalkan kita cara pertama kita nggak tahu nih udah waktunya sudah masuk apa belum, maka kita harus mendengarkannya dari orang lain. Misalkan apa? Misalkan suara azan, tanda masuk waktu adalah suara azan. Nah, kalau suara azan sudah berkumandang, maka dia sudah masuk waktu sholat. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga itu apa? فإن فقد ذلك وجب عليه أن يجتهد في معرفة دخوله بقراءة أو حرقة أو سياح ديك مجرب. Kalau misalkan di suatu tempat nggak ada tanda-tanda azan, misalkan di tengah-tengah hutan, atau misalkan di waktu itu tuh listrik lagi mati, nggak ada yang azan sama sekali, maka hendaknya kita itu berijtihad dengan tanda-tanda di sekeliling kita. Misalkan biasanya 5 menit sebelum sholat subuh, ini misalkan sebelum sholat subuh ayam berkokok, ayam tetangga misalkan berkokok, berarti 5 menit lagi akan berkumandang, akan masuk waktu subuh. Itu contoh daripada contoh berijtihad. Maka kita misalkan kita azan nggak tahu, nggak dengar, kemudian kita nggak tahu sudah masuk waktu atau belum, maka ijtihadnya dengan cara seperti itu, dengan cara mendengarkan kokokan ayam dan lain sebagainya. Kemudian kalau nggak bisa juga berijtihad, dengan cara apa lagi? Maka dengan cara fa'illam yastati al-ijtihad akhadha bi khabari thiqatin yukhbiru an ijtihad. Nah, kalau misalkan nggak bisa berijtihad, maka maka kita mengambil ijtihadnya orang lain. Misalkan teman kita tahu nih sudah masuk waktu sholat, ayo kita sholat lah. Kebetulan teman kita ini terkenal jujurnya, terkenal solehnya, kita percaya ya, kita udah masuk sholat, mari kita sholat. Nah, seperti itu teman-teman. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa in shalla ma'a syakkin lam tasih sholatahu. Kalau seseorang sholat dengan keadaan ragu-ragu, maka nggak sah sholatnya. Artinya apa? Kalau
dia ragu-ragu ini saya sholat asar, misalkan ini sudah masuk asar atau belum, maka dia nggak sah sholatnya. Harus yakin, harus dalam keadaan yakin. Kemudian awil ijtihadin aw ghalabati dhannin. Aw ghalabati dhannin. Ya, dengan cara apa? Dengan cara ijtihad atau ghalabati dhann. Nah, kita tahu dhann itu adalah prasangka. Ghalabah ini kebanyakan. Maksudnya itu apa? 50% lebih atau 60% lah kita yakin akan masuknya waktu sholat. Fa in shalla ma'asyak lam tasih sholatuhu. Nah, kalau misalkan sholat dengan keadaan ragu-ragu maka nggak sah sholatnya. Harus yakin kalau masuk waktu sholat. Kemudian wa yustaratu ma'rifatul qiblah. Syarat yang kedua adalah mengetahui arah kiblat. Mengetahui kiblat itu di mana. Caranya seperti apa caranya? Nah, di sini ada pembahasan teman-teman. Jadi kita ini sebagai seorang muslim itu ketika sholat, sebelum sholat itu wajib menentukan arah kiblat. Misalkan kalau di Indonesia arah kiblatnya ke barat, agak condong ke kanan sedikit, itu arah kiblat. Sedangkan kalau di Jordan sini arah kiblatnya di arah selatan. Arah selatan kemudian agak miring ke kiri 6 derajat. Kalau di Indonesia agak miring ke kanannya kurang tahu berapa derajat, juga nanti dicek ya. Nah, itu bukan ke arah barat kalau di Indonesia. Kalau kita ngarahnya ke barat berarti kita ini sholatnya menghadap ke Sudan atau ke Mesir, menghadap ke Afrika intinya lah. Maka ketika sholat kita tentukan arah kiblatnya mana. Kalau di Indonesia berarti menghadap ke barat, agak miring ke kanan dikit, seperti itu. Itu wajib ya, wajib. Kecuali di dua masalah. Di dua masalah ini nggak diwajibkan seseorang itu menghadapkan kiblat. Yang pertama, dalam sholat sunnah ketika safar. Misalkan ketika safar, jadi di dalam mazhab Syafi'i, ketika seseorang itu safar, mengendarai mobil, atau zaman dulu mengendarai onta atau kuda, itu sholatnya diperbolehkan di atas kendaraan. Itu untuk sholat sunnah, khusus sholat sunnah, diperbolehkan sholat di atas kendaraan dengan isyarat-isyarat tertentu dan tidak wajib menghadap kiblat. Pokoknya kendaraan ada kemana, udah langsung sholat gitu. Tetapi ketika sholat fardu, maka wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat, turun dari kendaraan, kita cari masjid, sholat menghadap kiblat. Itu kalau sholat fardu. Khusus sholat fardu ini nggak diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Tetapi sholatnya di masjid itu. Karena di dalam sholat fardu diwajibkan seseorang itu berdiri bagi yang mampu, kemudian menghadap kiblat. Ini khusus untuk sholat sunnah, karena Rasulullah SAW diriwayatkan dari Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya ketika sholat sunnah, tetapi ketika mau melaksanakan sholat wajib, beliau turun dari kendaraan kemudian menghadap kiblat dan sholat. Sholat maksudnya sholat bukan di atas kendaraan, sholatnya di masjid atau di di selain daripada kendaraan itu. Ini khusus sholat sunnah. Yang kedua, sholat atas dasar saking ketakutan lah. Nah, orang yang ketakutan ini misalkan lagi perang, dia takut nih, misalkan aneh sholat khusyuk menghadap kiblat, jangan-jangan musuh datang. Itu nggak disyaratkan itu. Misalkan kita ambil misalkan di hadapan saya ini ada musuh. Nah, di hadapan saya ada musuh, kemudian di sini tuh ada penghalangnya untuk supaya musuh itu tidak melihat kita. Nah, kita boleh, padahal di hadapan sana itu hadap ke timur, sedangkan kiblatnya kan kalau di Indonesia menghadap barat, agak kanan dikit. Nah, kita boleh membelakangi kiblat sholatnya untuk supaya berjaga-jaga. Kalau misalkan kita sholat benar-benar dalam keadaan yang takut seperti itu, maka bisa jadi nanti musuh nyerang kita gitu. Diperbolehkan.
Nah, dalilnya dari Al-Qur'an, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendara. Itu dalam keadaan takut. Nah, di sini disebutkan bahwasanya fa in kana khaufun huwa asyaddu min dzalika shallu rijalan. Nah, kalau misalkan ketakutan itu sangat takut sekali, maka sholatlah dalam keadaan rijalan, dalam keadaan berjalan, qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qibla aw ghairi mustaqbilaihi aw ghairi mustaqbilaiha, atau dalam keadaan mengendarai kendaraan mustaqbilai qibla aw ghairi mustaqbiliha, baik kendaraan itu menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, diperbolehkan. Nah, itu tafsir dari Ibnu Umar atas ayat fa in khiftum farijalan au rukbana. Kemudian itu yang kedua ya, ma'rifatul kiblat. Kita harus mengetahui arah kiblat kecuali di dua keadaan, yaitu salat sunnah sama sholat dalam keadaan ketakutan. Itu diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Selain daripada itu wajib menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya sholat adalah wajibu satrul aurati bisatirin tohirin mubahin. Jadi wajib menutup auratnya dengan penutup yang suci kemudian mubah. Mubah di sini maksudnya barangnya pribadi ya, bukan curian, bukan barang gosok, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang haid. Maksudnya haid di sini bukan berarti maksudnya haid di sini itu balawat sinul haid. Jadi orang yang sudah sampai di jenjang haid atau orang yang sudah balik, illa bi khimar, kecuali dengan khimar atau penutup. Jadi inti daripada hadis ini tuh nggak sah sholatnya kalau orang nggak nutup aurat ketika sholat. Di sini ada beberapa syarat satir, yaitu syarat penutup aurat itu yang pertama adalah hendaklah satir atau penutup tersebut itu berupa pakaian, ya, berupa pakaian yang menutup. Kemudian yang kedua adalah hendaklah satir tersebut itu menutupi lekuk badan atau tubuh. Jangan sampai ada lubang, yang mana lubang tersebut itu kata para ulama jangan sampai melebihi mata ayam. Jadi kalau lubangnya itu kurang dari mata ayam itu dimaafkan, tetapi kalau lubangnya di atas mata ayam atau lebarnya itu lebih daripada mata ayam maka tidak dimaafkan. Salatnya batal, harus diulang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, satir tersebut itu harus suci, nggak boleh ada najis. Ya, nggak boleh ada kecuali najis yang dimaafkan. Contohnya misalkan di pakaian kita ada darah, tapi darahnya ini sedikit, misalkan darah jerawat, misalkan, atau nanah yang sedikit itu dimaafkan. Atau percikan air kencing. Biasanya kalau kita kencingan ada percikan sedikit lah. Nah, kita kan nggak ngerti percikannya sebelah mana kan. Maka itu dimaafkan karena tidak terlihat. Najis yang tidak terlihat itu, yang tidak terlihat oleh mata itu dimaafkan. Nah, kalau satirnya itu kena najis yang dimaafkan maka nggak apa-apa. Kecuali kalau benar-benar terlihat kena kencingnya banyak, atau kena kotorannya banyak, itu baru harus diganti satirnya atau pakaiannya. Di sini ada pembagian bahwasanya auratnya laki-laki baik di luar sholat maupun di dalam sholat itu antara pusar sampai lutut. Itu auratnya laki-laki, dan wajibu satru syai'in minas surrati wa syai'in minat rukbati, dan wajib menutup sebagian daripada pusar, kemudian sebagian juga daripada lutut, gitu. Karena di dalam kaidah usul fikih itu disebutkan bahwasanya ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau misalkan nggak bisa mengerjakan semua, paling tidak sebagian lah, sebagian.
Mohon maaf, bukan itu. Bukan itu apa namanya kaidahnya. Mohon maaf, saya salah. Nanti coba kita cek lagi. Pada intinya itu auratnya laki-laki itu daripada pusar sampai lutut. Nah, dalam hal fikih ini memang halal haram, boleh tidak. Ini kira kalau kita bahas fikih kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau kita praktekin itu misalkan orang khutbah Jumat pakai apa namanya cuman pakai sarung doang, nggak pakai baju, itu kan kayak orang gila. Makanya di dalam syariat Islam itu nggak hanya diajarkan ini fikih, tetapi ada di situ tazkiyatun nafas atau akhlak atau bisa juga disebut tasawuf. Apa gunanya tasawuf atau tazkiyatun nafas? Gunanya adalah supaya orang itu berakhlak, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia. Oke, secara fikih sah. Orang yang sholat, kemudian misalkan ada orang berjamaah sholat tanpa menggunakan baju. Yang penting menutupi pusar sampai lutut. Bagi laki-laki, oke, tetap sah. Cuman adabnya nggak ada, teman-teman. Maka di kitab ini tuh sangat lengkap sekali disebutkan selain daripada fikih, tetapi nanti disebutkan juga tasawufnya atau tazkiyatun nafasnya, akhlaknya. Nanti disebutkan di pembahasan yang di akhir kitab nanti kita akan mempelajarinya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak hanya belajar ini haram, ini apa namanya, ini wajib, ini haram, ini membatalkan, ini enggak membatalkan, enggak hanya itu saja. Itu akan mengosongkan hati kita. Tetapi yang terpenting adalah hati kita. Ketika kita sholat, maka kita itu yang kita cari adalah kehusukan, kenikmatan di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian auratnya perempuan yang merdeka. Baik perempuan itu masih kecil, belum balik, atau perempuan itu sudah besar atau sudah balik. Maka ketika auratnya ketika sholat atau ketika bertemu oleh laki-laki yang bukan mahram, maka semua badannya sampai apa namanya telapak kakinya pun termasuk aurat. Nah, dalam mazhab Syafi'i telapak kakinya pun termasuk aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak kanan. Tetapi wajah dan kedua telapak tangan ini bisa apa namanya disunnahkan, sangat-sangat dianjurkan untuk ditutup. Karena apa? Karena ketika seseorang itu menimbulkan fitnah kepada orang lain, maka dia wajib menutup mukanya dan kedua tangannya itu. Tetapi kalau terhindar dari fitnah, diperbolehkan tidak menutup kepala dan tidak menutup kedua tangannya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Kemudian wa yajibu raf'un najasati min ats-tsaubi wal badani wal makani. Syarat sah yang selanjutnya adalah yaitu mengangkat najis daripada pakaian, kemudian badan dan tempat. Ini tempat sholat maksudnya. Itu harus semuanya ini harus suci, ketiga-tiganya. Pakaian kita harus suci, badan kita harus suci, kemudian tempat sholat kita juga harus suci. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidatina Fatimah, "Fa'idha akbalatil hayadatu fada'is salata." Ketika haid itu datang, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbaruta fawsili fa idza aqbalatil hayyudu fada'is salata wa idza adbaruti fawsili an qaddam wa shalli. Nah, ketika sudah suci dari haid, maka bersihkanlah haid tersebut, yaitu dengan cara mandi besar, kemudian sholatlah. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimaksudkan pakaian di sini adalah pakaian yang kita kenakan. Pakaian yang kita kenakan menutup semua badan, menutup pokoknya menutup aurat. Kita udah terangkan tadi kan kalau perempuan di apa namanya semua badannya itu wajib ditutup, itu di luar sholat. Tetapi di dalam sholat wajahnya wajib dibuka ketika sholat. Kalau laki-laki dari mau di dalam sholat mau di luar sholat
itu dari pusar sampai lutut. Kemudian yang badan ini juga termasuk apa? Termasuk lubang telinga, termasuk juga lubang lubang hidung atau lubang mulut itu harus suci juga. Termasuk juga darah yang ada di gusi, teman-teman. Itu juga najis. Makanya ketika mau wudhu itu hendaknya dibersihkan dulu gusinya. Kalau sudah bersih baru wudhu. Karena termasuk syarat sah wudhu itu juga bersih. Anggota badan kita semuanya suci baru wudhu. Karena wudhu kan ibadah. Kemudian wal makan. Yang dimaksudkan makan ini adalah tempat tempat sholatnya itu. Itu harus suci juga. Kemudian wa yajibu 'alal qadiri ay yusalli al-fardhu qa'iman. Kemudian di sini sebenarnya diwajibkan bagi orang yang mampu yaitu sholat berdiri ketika sholatnya itu sholat yang fardu atau sholat yang wajib. Mohon izin teman. Jadi ketika sholatnya fardu itu wajib dia berdiri untuk ketika dia mampu. Tapi kalau nggak mampu nggak apa-apa duduk. Nanti kita akan menjelaskan. Nah, sebenarnya berdiri ini bukan termasuk syarat daripada syarat sah sholat ya, tetapi dimasukkan oleh mu'alif di syarat sah sholat sini. Karena apa? Karena perkara ini itu sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram. Nah, di sini ada tanbih, ada catatan. Al-qiyamu ruknun min arkanis shalah. Jadi berdiri itu termasuk rukun daripada rukun salat. Walaysa bisyartin, bukan termasuk syarat. Lidzalika qala Syekhul Jawi. Maka kata Imam Al-Jawi. Imam Al-Jawi ini sangat terkenal di fikih-fikih mazhab Syafi'i, teman. Imam namanya adalah Imam An-Nawawi Al-Jawi. Beliau adalah sosok ulama yang sangat karismatik, ulama yang sangat cerdas, ulama ulama asli Indonesia. Ulama yang dilahirkan di Banten kemudian menjadi ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Beliau punya dua murid, yang mana dua murid ini yang nantinya akan melahirkan organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan adalah muridnya daripada Imam An-Nawawi Al-Jawi. Jadi beliau itu sangat-sangat terkenal karena kitabnya itu sangat banyak, teman-teman. Mulai dari kitab fikih, dari syarah Safinatun Najahnya dikaji di seluruh dunia. Kemudian syarah Aqidatul Awam dan hal tauhid akidah dikaji di seluruh dunia juga. Kemudian dalam hal tafsir Ar-Marah Al-Labid, Marahul Labid, itu nama kitab tafsirnya beliau. Jadi sangat cerdas, teman-teman. Jadi kita nggak usah minder ketika ketemu orang Arab. Jadi Islam itu diturunkan kepada kita itu jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyebarkan ulama-ulamanya tidak sekedar di tanah Arab. Fungsinya apa? Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini mencakup seluruh umat, mencakup seluruh suku. Jadi Islam ini rahmatan lil alamin. Semuanya itu mendapatkan rahmat daripada Islam. Makanya Imam Bukhari itu bukan dari Arab. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari itu orang Uzbekistan yang dulunya pecahan daripada Uni Soviet. Yang ngomongnya ya ngomong bahasa Rusia, tetapi beliau ahli bahasa Arab karena belajar kepada orang Arab. Salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu daripada murid gurunya Imam Bukhari. Jadi emang nggak mensyaratkan ulama itu dari Arab. Memang ulama dari Arab itu memang bagus bahasa Arabnya karena mereka bahasanya sendiri kan, gitu. Nah, maka Indonesia pun nggak sedikit daripada ulama-ulama yang terkenal. Terus kemudian guru daripada Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari siapa? Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Beliau itu punya kitab namanya Hasyiyatut Tarmasi. Sekitar 8 jilid atau berapa itu dicetak di Darul Minhaj. Itu orang Pacitan, teman-teman, orang Jawa Timur, itu orang Pacitan. Itu kitabnya itu di Yaman terkenal, di Jordan, di manapun itu ada itu. Kitab-kitab bagi yang mempelajari fikih itu pasti nggak asing dengan kitab itu. Nah, itu teman-teman.
Itu kata Syekh Nawal Jawi apa? Wala'alla hikmatu dzikrihi huna. Lah, apa namanya? Dan semoga hikmahnya disebutkan, maksudnya disebutkan yang berdiri ini, maksudnya yang berdiri dalam keadaan berdiri ini kan maksudnya rukun, tapi kok disebutkan di syarat sah? Itu hikmahnya apa? Kata Imam, semoga hikmahnya seperti ini. Walam yadhkuru fi arkani shalah ma'annahu ruknun fil fardhah annahu qabla an-niyati wat taharrumi fiha syarutun wa ruknaituhu innama hiya ma'ahuma wa ba'dahuma. Hikmahnya itu apa? Karena berdiri ini dilaksanakan sebelum niat dan takbiratul ihram. Maka kita tahu kan rukun pertama di dalam sholat itu adalah takbiratul ihram dan niat secara bersamaan. Karena berdiri ini sebelum niat dan takbiratul ihram, maka ditaruhnya di syarat sah sholat gitu. Jadi itulah kecerdasan daripada ulama-ulama dulu. Kita lanjut ke furudus sholat. Kita tadi belum mendoakan muallif ya. Qala al-musannif qala Syekh Ahmad bin Zain rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Furudus salati. Jadi wajib-wajibnya salat. Nah, maksudnya wajib-wajibnya salat ini adalah arkanus shalah, yaitu rukun-rukun salat. Apa aja rukun-rukun salat? Nah, di sini yang pertama, sebelum kita bahas rukun yang pertama sholat, kita bahas dulu apa sih artinya furud. Apa sih artinya farudun? Furud ini jamak dari farudun. Jamak mufradnya, isim mufradnya farudun, terus jamaknya adalah furudun. Nah, secara lughah, fardu ini artinya adalah al-qat'u yaitu memotong, wa taqdiru dan mengirakan, memperkirakan. Tetapi menurut istilah fardu ini adalah ma talabahu syari'u talaban jaziman, segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang memaksa gitu, yang wajib, yang harus dilaksanakan. Hukumnya apa? Hukumnya ketika seseorang melaksanakan fardu maka mendapatkan pahala, ketika meninggalkan fardu maka dia berhak untuk mendapatkan iqab. Ingat, berhak. Belum tentu mendapatkan iqab, tetapi berhak Allah menghukum dia. Tapi bisa jadi Allah juga mengampuninya gitu. Nah, di sini sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i rukun daripada rukun sholat itu ada 17. Kalau misalkan tuma'ninahnya itu dipisahkan daripada 4 rukun fi'ili, nanti kita bahas. Tetapi kalau digabungkan maka cuman 13. Tetapi di kitab ini itu nggak disebutkan dua rukun, yaitu rukun berdiri dan rukun tertib. Ya, nanti kita bahas. Kemudian dalil daripada rukun sholat ini apa dalilnya? Bahwasanya dalilnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau sudah diriwayatkan oleh Sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu enggak diragukan kesahihannya. Karena di dalam ilmu hadis martabat hadis yang paling sahih itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian martabat yang kedua itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Martabat yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Itu tingkatan daripada kesahihan sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid. Kemudian ada seseorang juga masuk masjid juga mau sholat. Nah, kemudian tsumma jaa fasallama ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau datang dan menyalami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam. Kemudian Rasulullah bersabda, ente kembali lagi, ente sholat lagi, karena sholat ente nggak sah, kata Rasulullah, karena seakan-akan ente itu belum sholat gitu, kata Rasulullah. Faraja ar-rajul fasalli kama kana shalla. Maka seorang laki-laki ini kembali lagi, kemudian sholat lagi sebagaimana sholat yang tadi. Kemudian
setelah sholat orang ini kembali ke Rasulullah, kemudian menyalaminya dan Rasulullah menjawab alaikasalam, menjawabnya dengan alaikasalam. Kemudian kata Rasulullah apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali lagi sana, sholat lagi karena kamu ini belum sholat sebenarnya gitu. Sampai orang ini sampai sholat sebanyak 3 kali gitu. Kemudian apa kata laki-laki ini? Wallahi wa ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu, demi zat yang mengutusmu, saya nggak bisa sholat lebih baik daripada sholat yang ini gitu. Maka ajari aku sholat, kata orang ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sholat maka bertakbirlah. Apabila kamu sholat maka bertakbirlah. Kemudian bacalah yang pendek daripada Al-Quran. Kemudian rukuklah dan tumakninalah di dalam ruku'. Kemudian angkatlah dari ruku', maksudnya i'tidal. Kemudian sujudlah dengan keadaan sujud yang tumakninah, yang tenang. Kemudian angkatlah kepalamu, yaitu duduk di antara 2 sujud. Kemudian tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulluha. Kemudian lakukan seperti itu di sholat kamu, maksudnya di rakaat-rakaat setelahnya gitu. Jadi sama saja, mau rakaat pertama, kedua, gerakannya sama. Nah, itu dalil daripada rukun-rukun sholat yang 17 atau yang 13 itu. Yang pertama, niat. Niat di dalam mazhab Syafi'i itu termasuk rukun. Di dalam mazhab lain, niat itu termasuk syarat. Dalam mazhab lain, niat termasuk syarat, bukan rukun. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, niat termasuk rukun. Lah bedanya apa? Bedanya kalau mazhab Syafi'i, niat itu an-niyatu wa takbiratul ihrami ma'an niyah. Jadi niat ini berbarengan dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika kata-kata Allahu Akbar itu kita udah niat gitu. Misalkan niat fardu sholat duhur itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Tapi ada mazhab lainnya yang memasukkannya ke syarat. Kalau memasukkan ke dalam syarat berarti niatnya sebelum takbiratul ihram. Dua-duanya benar. Yang nggak benar itu nggak niat gitu aja kan. Jadi misalkan sholat duhur, saking keburu-burunya langsung takbir di tengah-tengah sholat. Oh, ini sholat duhur apa sholat apa ya? Ini sholat asar apa sholat duhur ya? Oh iya, sholat duhur. Nah, niatnya itu baru di pertengahan sholat tuh nggak sah sholatnya karena niat kan harus di awal. Immas ketika takbiratul ihram, immas sebelum takbiratul ihram, seperti itu. Kemudian, niat di sini tuh tempatnya di mana? Menurut kesepakatan ulama, niat itu adanya di hati. Niat itu berada di dalam hati. Adapun dilafatkan itu sunnah menurut mazhab Syafi'i, tidak sunnah menurut mazhab Maliki atau mazhab yang lainnya. Seperti itu. Kemudian wa qiraatul Fatihati bil basmalah. Kemudian rukun daripada sebentar teman-teman, kita bahas dulu yang niat. Ini pembahasannya lumayan panjang. Nah, niat ini kalau misalkan kita sekarang membahas tentang mazhab Syafi'i, kita fokus ke mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan melafazkan niat. Oke. Dalam mazhab Syafi'i niat pun ada ketentuannya. Kalau sholat fardu, maka niatnya itu ada 3 saja. Qasdu fi'liha wa ta'yinuha wa niyatu fardiyah. Maksudnya gimana? Qasdu fi'liha itu kita berniat melaksanakan sesuatu. Melaksanakan sesuatu itu apa? Misalkan niat sholat, berarti usolli. Saya sholat. Wa ta'yinuha. Ta'yin ini menentukan mau sholat apa? Sholat duhur, sholat asar, sholat subuh, dan lain sebagainya. Wa niyatul fardiyah. Dan niat fardu. Jadi niat fardu, kewajibannya. Jadi kalau digabungin, usolli fardhu zuhri. Itu sudah cukup niatnya. Atau usolli zuhra fardhon. Itu juga boleh. Itu sebuah niat yang diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian itu untuk sholat wajib. Adapun usolli fardhu zuhri, adaan mustaqbilal qiblati,
makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu tambahan-tambahannya itu selain daripada 3 ini sunnah. Mustaqbilal kiblah sunnah, adaan sunnah, kemudian makmuman, imaman sunnah. Kecuali dalam sholat Jumat. Imaman, niat imam atau niat makmum sebagai seorang makmum, atau niat imam sebagai orang yang imam, itu wajib. Karena apa? Karena sholat Jumat itu syarat sahnya sholat Jumat itu berjamaah. Maka diwajibkan juga niat makmuman dan imaman, ya gitu, kecuali sholat Jumat. Terus yang kedua, apabila sholat sunnah yang muakkatah, yaitu sholat sunnah yang ditentukan dengan waktu. Contohnya apa? Sholat witir, sholat rawatib, sholat idul fitri, idul adha, kemudian sholat duha, atau sholat yang ada sebabnya. Sebabnya misalkan kayak gerhana bulan atau gerhana matahari, kemudian sholat istisqa minta hujan, kemudian maka dan lain sebagainya ya. Maka sholat sunnah itu yang muakkad atau yang ada sebabnya itu cuma 2 doang yang diwajibkan, yaitu qasdu fi'liha dan ta'yinuha, yaitu berniat melakukan sesuatu, yaitu usolli, kemudian ta'yinuha. Kemudian ta'yinuha itu apa? Menentukan sholat apanya gitu. Misalkan sholat duha, berarti usolli duha udah cukup. Nggak pakai usolli sunnat duha. Sunnahnya boleh dipakai, cuman nggak wajib. Usolli duha atau usolli aid, usolli aid al-fitri, atau usolli al-khusuf, usolli al-khusuf, usolli al-istisqa, udah cukup. Ya. Kalau mau panjang ya silahkan, cuman sebagian orang keberatan dengan niat yang panjang tersebut, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan sholatnya sholat sunnah yang mutlak, misalkan sholat sunnah mutlak, nggak ada sebab, nggak ada sebab, sama nggak ada waktunya, ya tidak mutlak, terserah kapan saja boleh sholat, maka cukup qasdu fi'liha, cukup berniat mengerjakan sesuatu, yaitu usolli, cukup usolli. Misalkan sholat mutlak, cukup aja usolli gitu, cukup usolli. Terus wa qiraatul Fatihah wa tasdidat. Wa takbiratul ihram ma'an niyah. Nah, ini yang pertama adalah niat. Wa takbiratul ihram ma'an niyah. Kemudian rukun yang kedua adalah takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Annahu yajibu an takuna niyyah muqarranan bil takbiratul ihram. Jadi niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Fala yasihu an takuna niyyah qablaha. Maka tidak sah niat ketika sebelum takbiratul ihram. Menurut mazhab Syafi'i, sekali lagi menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab lain diperbolehkan. Menurut mazhab lain diperbolehkan karena niat itu termasuk syarat sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz Barok. Kemudian, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena ketika seseorang itu sudah takbiratul ihram, maka diharamkan sesuatu yang sebelumnya halal, misalkan makan, minum, berbicara, itu. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Takbir yang haram, maksudnya takbir yang mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan sebelumnya. Gitu. Nah, sighah daripada takbir itu apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau Allahul Akbar. Ditambah lam ma'rifah, alif ma'rifah, alif lam ma'rifah. Ditambahkan situ alif lam ma'rifah. Itu diperbolehkan. Allahul Akbar atau Allahu Akbar diperbolehkan. Tetapi ketika ditambahkan domir munfasil di tengah-tengahnya, misalkan Allahu huwa akbar, Allahu huwa akbar, ada tambahannya huwa, Allahu huwa akbar, itu enggak boleh. Dan diperbolehkan juga menambahkan asma Allah di tengah-tengahnya. Yang penting enggak nyampe 3 atau lebih, enggak nyampe 3 kalimat atau lebih. Contohnya apa? Allahur Rahmanur Rahim, Allahur Rahmanur Rahimu akbar.
diperbolehkan karena tambahnya cuma 3 kalimat. Tetapi kalau Allahur Rahmanur Rahimul Ghafuru Akbar nggak diperbolehkan karena sudah nyampe 3 atau lebih. Seperti itu ya. Wa qiraatul Fatihati bil basmalati. Kemudian membaca Al-Fatihah dengan basmalah. Dalam mazhab Syafi'i baca basmalah ini wajib ya di dalam baca Al-Fatihah. Wajib dan harus dijaharkan, harus disuarakan basmalahnya itu. Berbeda dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i sama-sama mewajibkan membaca basmalah. Bedanya apa? Bedanya mazhab Hambali disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Syafi'i dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada juga ini setiap rakaat, seperti ini di setiap rakaat. Ada juga mazhab cuman rakaat pertama aja yang membaca basmalah. Rakaat yang kedua, ketiga, keempat nggak perlu baca basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga mazhab yang mengatakan nggak pakai basmalah, langsung alhamdulillah gitu. Itu memang ada perbedaan di antara para sahabat, di antara para imam mazhab. Karena hadis tentang basmalah ini ada sekitar 70 hadis tentang basmalah. Maka dirangkum menjadi 4 hukum. Hukum yang pertama, nggak baca sama sekali. Yang kedua, baca basmalah cuma di rakaat pertama doang. Kemudian hukum yang ketiga, dibaca tetapi basmalah dijaharkan. Kemudian hukum yang keempat, dibaca tetapi basmalahnya disirkan. Seperti itu. Wa tasdidatil arba'ah asyarata. Dan di dalam Al-Fatihah ini ada 14 tasdid. 14 tasdid. Wa ikhrajit tadi bidha'i. Dan mengeluarkan dha dengan dha. Walaysa fil Fatihati dha'un. Dan di dalam Fatihah itu tidak ada huruf dha. Nah, di sini membaca surat Al-Fatihah itu ini diwajibkan baik di sholat wajib maupun di sholat yang disunahkan. Itu semuanya wajib. Baik sholatnya sendirian maupun sholatnya berjamaah. Baik itu sholat sirriyah seperti sholat duhur dan asar, atau sholat jahriyah seperti sholat subuh, isya dan maghrib. Itu semuanya wajib membaca Al-Fatihah, baik makmum maupun imam wajib membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana ketika sholat jahar? Apakah juga wajib makmum membaca Al-Fatihah? Menurut mazhab Syafi'i wajib. Kapan membaca Fatihahnya? Ada 2 cara. Membaca Fatihahnya setiap ayat mengikuti imam. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Imam bacakan, baru makmumnya. Tapi bacanya itu sekiranya kita dengar aja. Jangan sampai orang lain dengar. Malah mengganggu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau cara yang kedua, nunggu dulu sampai akhir, sampai wadan maghdubi alaihim waladdallin, amin, baru membaca Al-Fatihah. Makmumnya baru membaca Al-Fatihah. Makanya sebagai seorang imam itu disunahkan memberikan jarak antara amin dan baca surat pendek itu supaya apa? Supaya ada makmum bisa ada waktu untuk membaca Al-Fatihah. Nah, di dalam baca surat Al-Fatihah ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, membaca Al-Fatihah harus dibaca semuanya. Harus dibaca semuanya. Tetapi di sini itu ada rincian, teman-teman. Kalau misalkan wajib dibaca semua itu kalau misalkan nggak masbuk. Kalau misalkan nggak masbuk, wajib dibaca semua Al-Fatihahnya. Tetapi kalau masbuk, misalkan baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ruku, maka ikut saja ruku, nggak perlu melengkapi, itu nggak ada masalah. Tetapi juga diperbolehkan nggak baca Al-Fatihah sama sekali ketika apa? Ketika imam sudah ruku, kita takbiratul ihram lalu ruku, itu tetap sah sholatnya. Karena apa? Karena di dalam hadis disebutkan kalau misalkan makmum itu mendapati imam ruku, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat, kan gitu dalam hadis disebutkan kan. Maka membaca Al-Fatihah ketika dalam keadaan imam sudah ruku
itu tidak tidak dibaca, tidak ada masalah. Tapi misalkan ada waktu baca Al-Fatihah, makmum ini masih ada waktu banyak membaca Al-Fatihah. Kok qadarullah dia ngelamun, tiba-tiba imamnya sudah rukuk, maka si makmum ini ketika ingat waktu itu, dia wajib menyelesaikan baca Al-Fatihah walaupun si imamnya ini sudah rukuk, walaupun sudah i'tidal. Itu tetap dilanjutkan saja. Itu ada rinciannya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Fatihah itu memperhatikan tasdidnya. Tasdidnya kan ada 14. Misalkan Ar-Rahmanir-Rahim itu kan tasdid. Kalau nggak ditasdidkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka nggak sah baca Al-Fatihahnya. Harus diulang lagi. Atau jangan sampai mentasdidkan sesuatu yang nggak ada tasdidnya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Fatihah itu memperhatikan huruf-hurufnya yang keluar, makharijul hurufnya yang keluar. Misalkan dot itu kan lidah itu menggigit lidah samping kanan ataupun samping kiri, bisa dipilih salah satunya, itu digigit oleh gigi geraham. Digigit oleh gigi geraham. Al-dha. Maka berbeda dengan dha. Kalau dha itu ujung lidahnya yang nyentuh langit-langit gigi ujung yang atas. Dha. Kan beda kan makharijul hurufnya kan. Jadi harus perhatikan makharijul hurufnya sama tasdidnya dalam membaca surat Al-Fatihah. Kemudian syarat surat Al-Fatihah juga harus mualah, yaitu harus berkesinambungan. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim berhenti lama baru Alhamdulillahirabbil alamin, itu nggak sah. Baca Al-Fatihahnya harus diulang lagi dari awal. Nah, jarak antara satu ayat dengan ayat lainnya itu seperti apa? Sekiranya itu jaraknya sakta. Sakta itu kan satu nafas. Kalau sudah dua nafas itu harus ngulang lagi. Itu harus diulang lagi. Nggak boleh. Intinya itu membaca Al-Fatihah itu harus berurutan. Nggak boleh adanya jeda antara satu ayat dengan ayat lainnya. Nggak boleh ada jeda melebihi satu nafas gitu. Harus satu nafas. Gitu. Maksudnya satu nafas ini Bismillahirrahmanirrahim, nafas sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, nafas sekali gitu. Bukan satu nafas dari bismillah sampai waladhdallin, bukan gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan itu juga jangan sampai terjebak dalam lahnul jali. Apa itu lahnul jali? Lahnul jali itu kecacatan yang merubah makna. Misalkan an'amta alaihim. An'amta alaihim. Engkau yang memberikan kenikmatan kepada mereka. Diganti an'amtu. An'amtu itu kan artinya saya memberikan kenikmatnya. Artinya orang yang sholat itu yang memberikan nikmat. Kan nggak boleh merubah makna. Kemudian harus dalam membaca Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Ketika sholat fardu. Kemudian yang ketujuh harus baca Al-Fatihahnya ini minimal didengar oleh kita sendiri yang membaca. Kemudian tsumma ruku'u. Rukun yang selanjutnya adalah ruku'. Tsumma ruku'u wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Jadi dalam ruku' ini harus membungkuk. Ya, harus membungkuk sekiranya kedua telapak tangan ini menyentuh kedua lutut, ya. Jadi ruku itu sekiranya kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut. Kemudian bertumakninah di dalam ruku. Bertumakninah itu sekiranya membaca subhanallah. Membaca subhanallah. Jaraknya maksudnya. Subhanallah itu berapa detik sih? Misalkan 3 detik lah. Wajib 3 detik itu minimal ruku, jangan sampai kurang gitu. Karena tumakninahnya termasuk rukun daripada rukun salat. Nah, yang termasuk syarat sah ruku itu apa? Yang pertama tumakninah, sudah tentu ya, tumakninah. Kemudian yang kedua hendaklah ketika ruku ini rukuknya itu benar-benar ruku.
Jadi misalkan ruku itu gara-gara apa? Gara-gara ngelihat sesuatu atau mau mengambil sesuatu yang ada di tempat sujud. Misalkan ada sesuatu yang membahayakan kita, ada kalajengking. Ada kalajengking, kita singkirkan dulu kan diperbolehkan karena sesuatu yang berbahaya. Kita singkirkan. Nah, pas habis kita singkirkan, kita kan bungkuk. Udah langsung sekalian ruku aja. Itu nggak diperbolehkan. Harus tegak lagi baru ruku. Karena niat awal kan bukan ruku. Niat awal kan menghindarkan sesuatu yang membahayakan dirinya kan. Nah, maka harus tegak dulu baru ruku. Harus benar-benar meniatkan ruku itu. Kemudian rukun selanjutnya adalah tsummal i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban. Kemudian beriktidal dan bertumaknina di dalam i'tidal tersebut, karena tumaknina dalam i'tidal itu hukumnya wajib. Nah, dalam i'tidal itu juga pertama harus tumaknina. Terus kemudian yang kedua, nggak boleh bermaksud i'tidal itu sesuatu yang lain, misalkan bangkit dari ruku karena kaget, karena takut di tempat sujudnya ada ular, misalkan dia kaget i'tidal. Maka harus ngulang ruku lagi baru i'tidal, nggak boleh karena niatnya itu bukan i'tidal, niatnya itu karena kaget gitu. Kemudian di dalam i'tidal itu termasuk rukun qasir ya, rukun yang pendek. Jadi i'tidal itu rukun yang pendek, nggak boleh melebihi bacaan Fatihah. Jadi kalau i'tidalnya kelamaan, disengaja lagi, sholatnya batal kalau sengaja ya. Jadi i'tidal itu disunnahkan itu sebentar saja, nggak boleh melebihi bacaan Al-Fatihah ketika habis takbiratul ihram. Kemudian tsumma sujudu marrataini, yang termasuk rukun adalah sujud 2 kali. Nah, cara sujud itu seperti apa? Yang penting itu sujud itu ini keningnya nih nyentuh daripada tempat sujud tanpa penghalang. Ya, jadi penting ya teman-teman. Jadi jangan sampai peci kita ini menghalangin kening kita. Misalkan kan ada peci yang sampai segini kan. Itu hati-hati teman-teman. Ketika sholat itu hendaklah dinaikkan ke atas karena kening ini wajib nyentuh tanah tanpa penghalang. Maksudnya tanpa penghalang yang ada di tubuh kita. Tapi kalau misalkan penghalangnya sajadah, misalkan kaki nggak kena sajadah, kemudian tanah kena sajadah, misalkan sajadahnya buat bareng-bareng, apakah sah? Tetap sah, tetap diperbolehkan karena penghalang tersebut itu yang nggak kita kenakan. Maksudnya tanpa penghalang itu penghalang yang kita kenakan. Kalau misalkan ya aneh pakai selendang, aneh pakai sal. Sal ini ketika sujud aneh menghalangi kening ana sama tempat sajadah, tempat sujud, maka itu nggak sah karena ini yang aneh bawa, yang aneh pakai gitu. Kecuali sal ini aneh taruh di bawah terus aneh pakai sujud itu nggak apa-apa karena nggak aneh pakai. Itu semoga dipahami ya. Kemudian selain daripada kening, hendaknya sebagian daripada jari-jari atau sebagian daripada telapak tangan ini kena tanah gitu. Jadi nggak mewajibkan seluruhnya. Ya, memang disunahkan seluruhnya kena. Kemudian jidat juga disunahkan seluruhnya kena, tetapi itu tidak suatu hal yang wajib. Yang wajib itu kalaupun sudah sebagian daripada jabhat atau kening atau sebagian daripada telapak tangan atau jari jemari ini kena tempat sujud, maka sah, dianggapnya sah. Nah, ini ada syarat sujud. Jadi setiap rukun ini ada syaratnya teman-teman. Ada syaratnya. Ini syarat sujud yang pertama apa? Yang pertama itu sujudnya itu membebani, artinya terbebani. Kepala ini harus benar-benar nyentuh tanah. Sekiranya kalau misalkan ada kapas atau ada tisu di depan nih, tisu atau kapasnya ini jadi lembek. Sekiranya seperti itu. Misalkan nggak ada misalkan nggak kita tekan kepala kita ke tanah, cuman sekedar nyentuh saja. Dan kalau di depan kita ada tisu atau kapas nggak lembek, itu nggak sah sujudnya. Maka harus agak benar-benar menyentuh tanah yang sekiranya tisu dan kapas itu lembek kalau kena kepala kita.
Terus syarat daripada sujud itu mohon maaf, pantat itu naik ke atas, kemudian kepalanya itu di bawah. Artinya pantat itu lebih tinggi daripada yang bawah. Kalau sejajar nggak boleh, atau bahkan kepala lebih tinggi daripada pantat itu bukan sujud namanya kan. Jadi sujud itu syaratnya adalah kepala itu lebih rendah daripada pantat gitu. Kemudian sujudnya itu 7 anggota badan itu harus kena. 7 anggota badan harus nempel, harus kena di tempat sujud. Apa aja itu? Yang pertama, jabhah. Yang pertama adalah kening. Kening ini harus kena. Dan kening ini nggak boleh ada penghalang, baik yang penghalang dari diri kita yang kita kenakan. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah kedua tangan. Kedua telapak tangan atau kedua jari jemari kita ini harus kena. Udah 3 kan? Nah, tangan ini boleh ada penghalang. Misalkan kayak sarung tangan itu nggak apa-apa. Boleh dibuka, boleh ditutup. Tetapi disunahkan dibuka telapak tangan ini. Kemudian yang kedua, yang ke berapa itu? Yang keempat dan kelima adalah lutut. Yang keempat dan kelima adalah lutut. Nah, lutut ini untuk laki-laki kan wajib ditutup sebagiannya. Wajib ditutup sebagian, tetapi disunahkan untuk ditutup secara sempurna. Untuk perempuan, lutut ini wajib ditutup. Kemudian jari jemari yang ada di kaki, kedua kaki, ya udah 6-7. Jadi 7 anggota badan. Jari jemari ini yang ada di kaki ini boleh ditutup, boleh dibuka, tetapi disunahkan untuk dibuka. Gitu. Jadi 7 anggota badan ini harus terkena tanah. Gitu. Kemudian syarat yang keempat, keningnya itu harus terbuka, sebagaimana yang saya terangkan tadi. Kemudian ada musujudi ala syai'in mahmulin lahu yataharrak bi harakatihi. Nggak boleh sujud dengan sesuatu yang kita kenakan. Misalkan kita ini yang perlu diwanti-wanti untuk para wanita ya. Jadi biasanya perempuan kan mukenanya itu kan besar kan. Lah, kita sujud di atas mukena itu nggak sah teman-teman. Mohon maaf ya, nggak sah karena mukena ini sesuatu yang dipakai gitu. Nggak boleh sesuatu yang dipakai itu dijadikan tempat sujud gitu. Jadi harus benar-benar kening ini harus benar-benar kena tanah atau kena sajadah yang kita untuk sujud, tempat untuk sujud. Kalau tangan terhalangi oleh mukena nggak ada masalah karena tangan boleh dibuka, boleh ditutup. Begitu pula kaki, boleh dibuka, boleh ditutup. Nah, yang wajib ditutup kan cuman lutut ini kan. Wajib ditutup. Kalau yang wajib dibuka adalah kening. Kening ini wajib dibuka. Nah, gitu, harus perhatikan. Kemudian tumak ninah, syarat yang ketujuh adalah tumak ninah di dalam sujud. Kemudian wal julusu bainas sajdataini wasujudu wal julusu bainas sajdataini, dan sujud duduk di antara 2 sujud itu termasuk daripada rukun sholat. Nah, ada syaratnya juga. Sudah tersebut ada syaratnya juga. Yang pertama, nggak boleh bermaksud dengan maksud yang lainnya. Misalkan ada kalajengking pas sujud, kita kaget tiba-tiba sudah sujud, tiba-tiba sudah duduk, maka kita wajib sujud lagi. Kita singkirkan kalajengkingnya, kita wajib sujud lagi. Kemudian kita tegakkan untuk sujud untuk duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang kedua, ini termasuk rukun daripada rukun yang qasir, rukun yang pendek. Jadi duduk di antara dua sujud ini nggak boleh lama-lama, sekiranya nggak boleh melebihi bacaan tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah atau at-tahiyatu lillah. Itu nggak boleh melebihi bacaan itu. Sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan. Kemudian wa tumakninah, harus tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud. Wa yatma'innu wujuban fil kul. Dan wajib bertumakninah di semuanya. Maksudnya semuanya ini apa? Maksudnya semuanya ini di 2 sujud dan
julus ini, maksudnya bukan semua sholat wajib tumakninah di semua rukun. Maksudnya rukunnya cuma dua rukun, yaitu rukun duduk di antara dua sujud dan ketika dua sujud itu wajib tumakninah. Wa yaf'alu baqi rakaati kadzalika, dan mengerjakan rukun-rukun yang telah disebutkan tadi di setiap rakaatnya, di setiap rakaatnya. Kemudian wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun. Nah, ini dalam madzhab Syafi'i ini, tasyahud awal dan duduknya itu sunnah. Termasuk sunnah ab'ad. Dalam madzhab Syafi'i kan ada dua sunnah, terbagi menjadi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah ab'ad itu ketika ditinggalkan itu mewajibkan seseorang itu sujud sahwi. Sunnah ab'ad termasuk tasyahud awal dan duduknya nih kalau ditinggalkan itu ketika di akhir sebelum salam itu disunnahkan untuk sujud sahwi, ya. Tetapi sunnah hayat ketika ditinggalkan itu tidak disunahkan sujud sahwi. Misalkan doa iftitah itu dalam mazhab Syafi'i itu termasuk sunnah hayat. Jadi misalkan meninggalkannya pun tidak disunahkan untuk sujud sahwi itu. Tapi ada ulama dalam mazhab lain memasukkan tasyahud awal dan duduknya ini adalah sebagai wajib rukun, sebagai rukun daripada rukun sholat. Ada mazhab yang lainnya seperti itu. Kemudian wat tasyahudul akhiru wal julusu fihi fardun. Lah yang diwajibkan itu apa? Tasyahud akhir itu baru wajib, baru rukun. Kalau meninggalkan tasyahud akhir batal sholatnya kalau sengaja meninggalkan. Dan duduknya pula rukun gitu. Jadi membaca tasyahud rukun, kemudian duduknya pun juga termasuk rukun. Nggak boleh tasyahud itu dalam keadaan berdiri, nggak boleh gitu. Di sini ada syarat sahnya tasyahud. Yang pertama adalah harus memakai bahasa Arab, nggak boleh diterjemahkan. Tetapi kalau misalkan ada orang baru masuk Islam, nggak ngerti bahasa Arab, nggak apa-apa dia diterjemahkan, nggak apa-apa. Dia ngapalin terjemahnya nggak ada masalah. Itu ngapalin terjemahnya nggak ada masalah. Di dalam tasyahud pun nggak disyaratkan untuk tertib, nggak disyaratkan untuk tertib. Yang penting nggak merubah makna. Tetapi mensyaratkan mualah. Mualah ini nggak boleh seperti hanya Fatihah, nggak boleh ada jeda di antara satu dengan jeda yang lainnya. Itu menurut mazhab, menurut Imam Ar-Ramli. Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak mensyaratkan mualah. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhudi wa qabla salami fardun, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud dan sebelum salam itu termasuk rukun daripada rukun salat. Jadi nggak diperbolehkan sholawat dulu, misalkan sebelum baca tahiyat, sholawat dulu, baru baca tahiyat, itu nggak diperbolehkan. Jadi tahiyat dulu, tasyahud dulu, baru membaca sholawat. Dan dalam sholawat ini tidak mensyaratkan mualah, tidak mensyaratkan ada jeda gitu. Nah sini tuh sholawat ini apa? Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah cukup. Adapun wa ala ali Muhammad, sholawat atas keluarga Nabi itu hukumnya sunnah ab'ad. Ketika ditinggalkannya pun tetap sah sholatnya, tetapi disunahkan sujud sahwi sebelum salam gitu. Allahumma sholli, yang wajib itu yang rukun Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi sampai innaka hamidum majid. Tapi dalam mazhab Hanafi rukun sholat itu yang termasuk rukun sholat itu sampai innaka hamidum majid, itu mazhab Hanafi sampai situ. Yang untuk khuruj minal khilaf, untuk keluar daripada khilaf, kita baca sampai akhir innaka hamidum majid atau fil alamin innaka hamidum majid, semuanya benar ada riwayatnya. Kemudian wassalamu minas sholati fardun wa aqallu salami assalamualaikum, dan salam itu
hukumnya fardu. Dan paling minimal salam itu assalamualaikum. Maksimalnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi, itu maksimalnya. Ya, minimalnya assalamualaikum itu sudah sah. Itu yang paling, yang rukunnya, maksudnya rukunnya. Assalamualaikum itu rukunnya. Warahmatullahi itu ya disunahkan saja, disunahkan. Nah, kemudian salam ini, maksudnya salam itu apa? Ya kata-kata salam itu yang diwajibkan, yang termasuk rukun. Adapun menoleh ke kanan ataupun menoleh ke kiri itu bukan termasuk rukun, itu sunnah. Kalau misalkan habis innaka hamidum majid, langsung assalamualaikum warahmatullah tanpa menoleh ke kanan ataupun ke kiri, itu tetap sah, karena menoleh ke kanan dan ke kiri itu hukumnya sunnah. Itu termasuk sunnah hayat. Sunnah yang mana ketika ditinggalkan itu tidak mewajibkan seseorang untuk sujud sahwi. Kemudian wa aqallu tasyahudil wajib, dan minimal daripada tasyahud yang rukun itu bacaannya seperti ini: at-tahiyatu lillah, assalamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau di nuskha lain atau di cetakan lain, wa anna muhammadar rasulullah, wa anna muhammadar rasulullah. Itu. Jadi ini minimal ya, ini minimal daripada tasyahud, minimal bacaan tasyahud. Tetapi kalau mau lengkapnya, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu pakai ma'rifat, bukan pakai nakir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang lengkapnya. Tapi yang rukunnya dalam mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i memandang riwayatnya Ibnu Abbas ini lebih lengkap daripada riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Kemudian wa aqallus salati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang paling sedikit minimal salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sudah sah salatnya. Kalau ditambah wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamin innaka Hamidum Majid, itu hukumnya sunnah ab'ad. Lah kemudian di dalam kata Imam Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, disunahkan juga menambah sayyidina di dalam salawat. Ini yang letak khilaf di antara para ulama, apakah boleh menambahkan sayyidina di dalam salawat ketika sholat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu letak khilaf, tetapi menurut mazhab Syafi'i yang muktamad diperbolehkan menambahkan sayyidina di salawat. Tetapi menurut mazhab lain tidak disunahkan. Itu ada letak perbedaan. Kemudian itu teman-teman, kita cukupkan sekian, karena bab selanjutnya ini adalah wayam bagi ayatiya bis sunnani jami'iha. Itu tentang sunnah-sunnah salat. Kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah menuntaskan yang berkaitan dengan syarat dan rukun salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan, selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga semua ilmu yang kita pelajari saat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا أو محروما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan, ada waktu beberapa menit untuk sesi tanya jawab.